Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bagi seluruh adik-adik di rumah. Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat ya untuk belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan mendemonstrasikan mengenai pembelajaran IPS kelas 8 semester 2 tentang mobilitas sosial. Adik-adik semua mau tahu lebih dalam mengenai materi kali ini? Yuk ikuti presentasi kakak kali ini dari awal sampai akhir ya. Mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Nah, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan sosial satu ke lapisan sosial lainnya. Contoh dari mobilitas sosial adalah seorang pensiunan pegawai yang memiliki anak, kemudian anaknya tersebut ingin mengikuti jejak ayahnya yang berhasil, lalu membuka usaha lain. Namun karena usaha lain yang dibukanya, usaha tersebut gagal, sehingga mereka jatuh miskin. Dalam mobilitas sosial, selain terjadi perubahan dari strata bawah ke strata atas, juga terjadi perubahan dari strata atas ke strata bawah. Kemudian, mobilitas sosial dibagi menjadi dua adik-adik, yaitu yang pertama, mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Pada mobilitas horizontal tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Kemudian yaitu mobilitas sosial vertikal. Apa sih yang dimaksud dengan mobilitas sosial vertikal? Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi, social climbing, maupun turun ke tingkat lebih rendah, yaitu social sinking. Kalian mungkin bertanya, mengapa terjadi mobilitas sosial? Apakah mobilitas selalu terjadi dalam masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, adik-adik perlu mempelajari faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya mobilitas sosial. Nah, terdapat beragam faktor yang mendorong dan terjadinya mobilitas sosial, yaitu faktor struktural. Kalian tentu mengenal semua presiden yang pernah memerintah Republik Indonesia. Ketujuh tokoh Indonesia tersebut berhasil mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik di Indonesia. Dengan sistem demokrasi, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Nanti ketidakpuasan tersebut menjadikan status sosial manusia didorong untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Kemudian yaitu faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial karena ketidakpuasan seseorang terhadap ekonomi yang dimilikinya. Kemudian yaitu faktor politik. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki stabilitas
stabilitas politik yang baik, kondisi negara yang aman dan damai, sehingga bisa mendorong terjadinya mobilitas sosial. Kemudian yang keenam yaitu kemudahan akses dalam pendidikan. Jika pendidikan kita berkualitas, mudah didapat, maka tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas sosial. Adik-adik semua tentu berpikir, bagaimana caranya agar mobilitas sosial itu terjadi? Setiap orang dapat mewujudkan mobilitas sosial di lingkungan atau instansi tempat ia sedang berkarya, seperti seorang siswa dalam pendidikan, atau seorang yang mengikuti organisasi politik, atau orang yang memiliki sebuah organisasi berwirausaha dalam ekonominya, dan seperti perguruan tinggi yang memiliki organisasi profesi seperti Organisasi Profesi Guru Indonesia. Mobilitas sosial juga memiliki dampak